Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusdi Esemen. Para youtuber, para penonton atau Ral Official di mana saya berada saat ini. Saya yang menang tadi siapa? Yang menang tadi siapa? Terkenal saudara Kelvin. Dia mereka Zulkifli, dia punya YouTube adalah DJ Kelvin. Iya, jangan kucing. Dari timur sampai ke barat, mungkin timur dengan tengah ini Indonesia Tengah sudah terkenal karena sudah sampai berapa sekarang kami subscriber ya? 400 mau 500 ya, biasa ya. Kalau kami dari Ral Official masih sedikit, masih belum sampai 2000 subscriber ya, tapi kita sangat beruntung karena bisa mendapat satu YouTuber yang memang sudah berapa lama kita kelola YouTube ini. Sebenarnya kalau saya YouTube itu sudah dari 2016, tapi fokusnya itu baru sekitar hampir 2 tahun ini. Nah, 2 tahun. Oke, karena sekarang sudah banyak dia dapat keuntungan dari YouTube ya. Nah, jadi uangnya rencananya dia sisihkan sedikit-sedikit, dia beralih ke profesi bagaimana menjadi seorang investor. Nah, nama investor itu adalah orang yang menanamkan sahamnya, artinya ada uangnya yang dia dia punya kenikmatan dari itu, dia tidak belanjakan, dia tahan sedikit lalu dia investasi itu bukan hanya di saham, tetapi bisa juga di bagaimana kita beli tanah, kita beli emas ya, kita bangun properti ya, kos-kosan dan sebagainya. Tetapi ini kita fokus pada yang namanya instrumen keuangan, namanya saham. Saham itu salah satu bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi kalau para penonton sekalian ingin berinvestasi di dunia namanya saham, maka kalian harus memiliki 2 ilmu, yaitu secara fundamental maupun ilmu teknikal. Kalau fundamental itu kita harus tahu bagaimana stories dari perusahaan itu, siapa yang kelola perusahaan itu, apakah setiap tahun itu ada pembagian dividennya itu berapa persen keuntungannya ya. Jadi saham-saham apa yang harus kita beli. Jadi kalau kita sebagai investor pemula, kita harusnya membeli saham-saham yang dikenal dengan indeks LQ45. Ada 45 perusahaan yang punya nilai likuidnya cukup tinggi. Contohnya saham-saham plat merah, kita sebut saja BMRI, BBNI, ya, PTBA, ya, itu adalah saham-saham plat merah. Itu saham-saham milik negara. Kalau kita mau aman ya, nyaman. Cuma kalau kita punya modal kecil, berarti kita beli saham-saham yang memang nilainya agak kecil. Kalau saham BNI saat ini kan sudah, kalau tidak salah itu sampai 6.000 per lembar saham. Jadi kalau kita kali-kali, kalau kita punya modal 600.000 baru bisa beli 1 lot. Kan gitu. Sekarang saya mau tanya sama saudara Kelvin, apa yang membuat Anda tertarik masuk di dunia investasi? Ini kan baru bagi Anda nih. Saya tuh kayak macam ingin tahu saja di situ. Nah, kita kan sekarang tidak tahu nih ke depannya nanti kita punya nasib mau bagaimana. Tidak mungkin juga saya selama ini hidup terus. Pasti nanti suatu saat akan beralih profesi, dan saya bukan jauh-jauh hari sebelum hal itu terjadi, saya sudah punya modal di situ tuh untuk ya kayak ke depan. Kalau misalkan saya sudah tidak hidup lagi, otomatis itu kan kalau sudah bisa catat kalau saya menggunakan modal di dalam itu bisa catat di depan juga. Nah, supaya ke depannya nanti kalau misalkan saya sudah tidak hidup nanti, saya tinggal fokus aja di situ. Iya. Oke, itulah bagaimana kata saudara Kevin dan motivasi dia masuk di saham adalah ketika dia berpikir ke depan, kalau dia sudah tidak aktif lagi dalam hal syuting, mengambil membuat lagu dan sebagainya, kan otomatis kan dengan demikian ratingnya itu YouTube-nya akan turun ya, karena sudah tidak perlu, tidak lagi berkarya, tidak lagi tapi kita masih ada uangnya, tapi tidak banyak kan, kita dapat karena hasil karyanya sudah cukup banyak. Saya ingin tanya lagi sama saudara Kelvin,
Langsung dapat. Lalu ketika bagaimana caranya Anda masuk sistem bisnisnya namanya investasi saham, apa yang Anda telah lakukan? Anda boleh dikatakan berkumpulan yang baru-baru gitu ya. Belanja. Iya. Kalau saya tuh kalau bagaimana cara itu belanja. Pokoknya orang bilang kalau apa untung dari luar biasa. Saya masuk di situ saya tidak pernah ada bapaknya saya untung. Saya anggap saja di situ kayak nanti saya akan istilahnya buang-buang saya tanam modal saya tidak berharap apa-apa dari situ, tapi saya yakin suatu saat masih modal itu bisa berkembang. Oke, sekarang saya mau bagi pengalaman saya di dunia investasi saham ini. Saya sendiri masuk di saham itu sudah boleh dikatakan dari tahun 2017. Nah, jadi saya masuk 2017 dengan modal awal 4 juta. Memang kalau bagi kita yang baru nih, perasaan-perasaan yang memang yang sangat mengkhawatirkan ketika kita membeli saham itu sahamnya pada turun. Wih, merah langsung, kenapa nih? Ini perasaan-perasaan luar biasa, kenapa kok bisa merah ini? Oleh karena itu bagi teman-teman yang juga nantinya punya ketertarikan untuk di dunia investasi, yaitu membeli saham, instrumen keuangan, jadi kalian harus yang istilahnya itu bagaimana niatnya, nawainya. Apa Anda mau jadi trader atau Anda menjadi investor? Kalau trader itu dia akan melakukan transaksi setiap hari pasar. Kan kita tahu bahwa pasar saham itu dibuka kalau di waktu Indonesia Tengah itu kan nantinya jam di sini sekitar jam 10. Sedangkan di Jakarta jam 9, berarti di Indonesia Timur berarti jam 11 dia buka. Ya. Kalau di Indonesia tutup di Indonesia baratnya itu jam 12 jam 7. Maka di Indonesia Tengah pasti jam 1. Jatuh. Nah, jam 1 dia akan tutup. Nah, berarti jam di Indonesia Timur dia jam 2. Nah, nanti baru buka season kedua lagi. Kalau season kedua itu kalau di Indonesia Tengah itu jam misalnya jam 3, berarti Indonesia Baratnya berarti jam 1. Nah, Indonesia Timurnya berarti jam 3 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti tutup pasarnya tuh kalau di hari-hari Senin sampai Kamis itu kan nanti kalau tutupnya di season kedua itu kalau di Indonesia Tengah itu jam 4, maka Indonesia Barat jam 3, Indonesia Timur pasti jam 5 ya. Nah, gitu itu dibuka. Nah, saat ini saatnya para penonton sekalian untuk juga tertarik masuk di dunia investasi saham. Kenapa? Saat ini boleh dikatakan kita berada pada masa tahun 98. Terjadi krisis yang luar biasa ini bagi teman-teman yang punya uang. Kalau punya uang lalu masuk, lalu lakukanlah trik-trik yang dilakukan oleh Sandiaga Uno, bagaimana dengan Erick Thohir atau sekaliber yang punya yang partai Perindo ya. Ya, pasal itu mereka itu punya modal waktu itu pada tahun 98 ketika krisis mereka masuk di dunia investasi saham. Lalu mereka melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah TBK itu yang punya potensi ke depan akan berkembang. Nah, saat ini pada turun, harga saham itu pada turun. Jadi kalau kita masuk dengan modal besar, lalu kita tahan, pasti akan untung. Itu masukan dari saya. Memang pertanyaannya kepada saya lagi, apakah saudara Rusli itu masih di investasi saham itu ada keuntungan? Ada kerugian, ada lebih besar kerugian. Nah, ini pengalaman kerugian ini yang harus saya ingatkan kepada para peminat dari dunia investasi saham adalah jangan lakukan apa yang saya lakukan, yaitu bagaimana kita berani melakukan spekulasi, yaitu kita meminjam uang dari broker kita. Itu fatal. Apalagi ketika kita meminjam uang, maksudnya begini, kalau modal kita 5 juta, maka dia akan kasih kita pinjam 5 juta, maka modal kita menjadi 10 juta. Itu. Jadi modal itu kalau kita beli saham pada momen yang tidak pas dan artinya tidak mampu kita menganalisa bahwa dia akan naik nggak dalam 3 hari, maka itu akan dijual paksa oleh pihak broker. Itu karena uang pinjaman itu hanya berlaku yang 3 hari. Kalau mungkin yang pinjaman 1 bulan mungkin bisa kita uji, tapi kalau 3 hari itu boleh orang yang betul-betul fokus di bisnis itu. Dia melakukan analisa yang secara maksimal dan sudah mampu mengendalikan emosinya. Nah, tidak tergesa-gesa membeli
Nah itu, sehingga saya sendiri mengalami kerugian yang cukup besar. Bahkan sudah mencapai kuning yukir A. Tapi bagi saya itulah ilmu yang saya miliki. Kerugian saya adalah nilai bagi diri saya. Itu pengalaman saya. Sampai saat ini saya belum dikatakan sebagai seorang investor, tapi dikatakan seorang trader. Karena masih melakukan membuka dan melakukan transaksi. Tetapi kalau menjadi investor yang sebenarnya tidak boleh lakukan transaksi. Kita baca yaitu perusahaan itu, kita baca dia punya secara fundamental bagaimana historisnya. Bagus, kita pilih. Apalagi kalau nilainya dalam kondisi itu, kita masuk. Nah, kita tahan dalam jangka waktu 1, 2, 5 tahun ke depan baru kita buka. Caranya seperti itu polanya sebenarnya. Nah, sekarang kembali ke kira-kira bagaimana tanggapan Anda dengan cerita saya tadi? Apa yang bisa Anda hikmah dari cerita saya tadi? Ternyata di dunia investasi besar. Nomor 3, nomor 1. Untuk saya pribadi. Ya sebenarnya saya teman-teman waktu saya beli, tapi itu luar biasa. Orang bilang kalau di dunia dagang gitu, kalau gitu sudah pasti ada rugi. Tapi kalau ada rugi ada juga untung. Nah, saya tuh sebenarnya sudah mau dari lama apa? Saya mau bergabung di sini di saham, tapi jalur dan caranya bagaimana ini? Tahu cara? Masih tapi sekarang kan saya sudah kayak macam agak sedikit paham, jadi saya sudah tahu betul kalau memang uangnya kita itu masih bisa beranak, bisa menghasilkan, kenapa tidak kita bergabung di situ? Itu bagus. Iya, karena saya ambil contoh juga dari orang-orang luar itu kebanyakan mereka tidak kerja, mereka cuma menginvestasikan uangnya di saham itu. Mereka tidak uang mereka bekerja, bangun hidupnya makanya saya paling tertarik di situ. Ya itu sedikit motivasi saya kenapa saya masuk di situ, karena begitu tadi. Iya. Jadi saya sambung lagi, saya ambil alih ini saudara Kelvin ya. Ini kita sangat bangga di channel kita ada satu toko YouTube yang online ya. Kita sangat bangga dari Ralo Official. Jadi kedua ini ada acara kekeluargaan, acara cukup kita ini saja. Jadi yang jelas saya sangat bersyukur saya atas Dewan Pengarah dari Ralo Official, karena pengelolanya itu anak saya sendiri, Sumiati Alam Raya, dia sebagai pengelola tunggal dari Ralo Official ini. Saya sebagai orang tua memberikan dorongan. Jadi saya kombinasi dengan dia. Kalau anak saya Sumiati itu dia lebih tertarik dengan tutorial bagaimana trik-trik untuk bisa desain apa dan sebagainya. Kalau saya fokus pada dunia investasi, yaitu saham. Memang akhir-akhir ini saya tidak terlalu rutin lagi, cuma karena kesibukan. Nah, jadi seharusnya jadwal saya mau kalau bisa setiap hari, setiap pasar saham itu saya akan melakukan presentasi tentang bagaimana pergerakan saham indeks LQ45. Tapi karena kesibukan saya mungkin saya kurangi. Harusnya setiap 1 bulan 1 kali lah. Nah, saya kembali tadi ada lagi tadi apa yang disampaikan saudara Kelvin tadi, bahwa dia sangat tertarik ya sama halnya dengan saya. Satu masuk ke saya lagi, betul kata saudara Kelvin tadi, bahwa kenapa kita tidak ikut orang yang sukses seperti orang barat sana? Kenapa kita uang bekerja berarti untuk kita, bukan kita bekerja uang? Ini pola pikirnya adalah kita bekerja bukan uang, kita mau uang itu bekerja untuk kita. Nah, untuk uang bekerja untuk kita, caranya seperti tadi. Nah, ini sudah di dunia investasi saham, maka yang harus dilakukan melakukan inventarisir tentang kira-kira saham-saham apa yang harus saya beli dan kondisi sahamnya dalam terpuruk sehingga kita masuk dan akan memberikan keuntungan, terutama dividen. Bila perlu dividen itu ada pembagian dalam 1 tahun itu 2 kali, bila perlu 4 kali. Sahamnya salah satu saham yang melakukan pembagian dividen bahkan sampai 4 kali adalah saham SMSM, adalah Selamat Sempurna. Salah satu saham yang memang saya lihat luar biasa kalau mau investasi nanti kalau masuk situ.
karena dia akan membagi dividen itu 4 kali Sama saja. selamat sempurna. Sama SM saham selamat sempurna. Tapi saat ini dia masih naik. Dia punya ketinggian itu sahamnya sampai 1.500. Saat ini dia berada di 1.200. Dia tidak pernah tembus ke 1.000. Tapi dia naik lagi karena strategi yang dia pasang bahwa setiap 4 kali setiap tahun itu ada pembagian dividen yang diakumulasi bisa mencapai 6%. Nah, itu trik-trik dari perusahaan kan, dan dia itu bergerak di dunia cadangan mobil, mobil dan sebagainya. Itu salah satu yang saya rekomendasikan pada kesempatan ini. Jadi kita kembali lagi, kita berharap pada kesempatan ini para pemirsa sekalian, para penggemar YouTube di mana saya berada, juga khususnya bagi putra putri terbaik bangsa Indonesia untuk bisa tertarik masuk investasikan. Janganlah kita menabung uang kita di bank. Kenapa? Karena uang di bank itu kalau kita modal 1 juta pasti akan minus, karena ada biaya-biaya lain yang akan habis. Nah, cuma karena kita tidak tahu caranya masuk di pasar bursa efek. Dulu memang sudah gitu mau masuk bursa efek. Kalau kita mau masuk bursa efek kita harus ke Surabaya, karena bursa efek Surabaya atau ke Jakarta, bursa efek Jakarta. Tapi saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Nah, jadi semua warga negara Indonesia punya hak yang sama. Lagi saat ini, ya, lembaga yang punya tanggung jawab yang besar di bawah Kementerian Keuangan itu lagi mengkampanyekan yuk nabung saham. Ya, yuk nabung saham. Kenapa kalau sana putra-putra terbaik Indonesia ini masuk investasi saham, ketika negara ini, kenapa negara Indonesia bisa terpuruk? Karena ternyata pemain saham itu, bursa efek banyak itu dari luar negeri. Nah, ketika Indonesia dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi suasana tidak nyaman, maka para investor itu akan cabut uangnya, modalnya. Ya, otomatis akan terjadi keterpurukan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, kalau seandainya putra-putra terbaik ini banyak juga masuk di instrumen keuangan, pasti ya, nah, pasti negara kita pasti akan bisa, kita bisa membangun negeri kita ya. Kan seperti itu. Kasih lurus itu kameramen, terlalu asik atau gimana? Kameramen asik. Ngantuk dia, ngantuk. Terlalu kalau menghayati atau sudah waktunya kita mati. Dia mau maaf ini para penonton penggemar youtuber lalu dan masyarakat. Ya saya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kita mari sama-sama kita menabung saham kita ya. Lebih baik kita menabung saham daripada kita menabung di bank. Ya, jadi caranya gimana? Ya sekarang mudah. Yang kata kuncinya kalau kita tahu caranya pasti bisa. Caranya hanya buka Google, ketik saja yuk nabung saham. Di situ Anda baca. Di situ akan kasih referensi. Nanti otomatis Anda bisa daftar pada hari itu juga. Karena broker apa, perusahaan penyedia jasa sekuritas apa yang lagi aktif, bisa nanti kita daftar di situ. Kita pasti bisa jadi investor. Jadi pertanyaan modalnya berapa, ada petunjuk di situ. Bahkan para mahasiswi itu dimudahkan, hanya 100.000 sudah bisa masuk di bisnis investasi saham. Mungkin itu saya dulu dari saya. Mungkin statement ini penutup close statement dari saudara artis kita ini. Saran saja dari saya sedikit. Kalau saran dari saya, mari mari kita manfaatkan kita punya masa muda ini, kita menabung sebanyak-banyaknya supaya kalau sudah tua nanti kita sudah tidak sengsara kayak sekarang lagi. Itu saja. Iya. Demikian kalau statement dari saudara. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya Rusli SMN alias saudara Ral dari Ral Official mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.